Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus atas hari baru yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami menjadi hidup lebih baik lagi. Saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami senantiasa di dalam memahami firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Yesus mengutus dan mencukupkan kebutuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan perjalanan liburan tentunya berbagai kebutuhan yang akan dipersiapkan, terutama kebutuhan jasmani, entah itu makanan, minuman, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya selama melakukan perjalanan. Firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang Yesus mengutus murid-murid untuk mengabarkan Injil. Yang pertama, Yesus mengutus dua orang. Bisa kita bandingkan dalam surat Yohanes pasal 8 ayat 17. Dan dalam kitab Taurat adalah tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Artinya dalam mengabarkan Injil harus ada teman yang akan mendukung. Yang kedua, ketika Yesus mengutus murid-murid, ada kebutuhan yang dibawa dan juga kebutuhan yang tidak dibawa. Pada saat itu, ketika murid-murid mengabarkan Injil, mereka berjalan kaki dan menempuh perjalanan jauh, sehingga Yesus berpesan jangan membawa kebutuhan yang sangat banyak, kecuali tongkat dan memakai alas kaki. Tongkat berfungsi sebagai pertahanan dan alas kaki sebagai pelindung. Saudara, seringkali kita ragu dan bimbang tentang kebutuhan jasmani. Bukan berarti kebutuhan jasmani tidak penting, tetapi ini tentang yang utama dan terutama. Firman Tuhan mengajak kita ketika melayani Tuhan tentang kebutuhan bukan hal pertama, tetapi bagaimana kita bisa melayani dengan talenta dan kemampuan yang ada. Ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati pelayanan, pekerjaan, sehingga lewat pekerjaan itu orang-orang di sekitar kita akan menjadi saluran berkat, dan berkat itu akan melimpah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika Yesus mengutus murid-murid, ada pekerjaan yang akan dilakukan, memberitahukan semua orang untuk bertobat agar memiliki hati yang baru, kehidupan yang baru, dan orang-orang yang merasakan kasih Tuhan itu mendapat keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah jemaat Tuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pekabaran Injil, yang mana diperlukan kerjasama, dukungan dari keluarga,
teman, dan sahabat. Oleh karena itu, saudari yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa, karena Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita dalam melayani Dia. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu sungguh menjadi kebutuhan dalam melakukan perjalanan kami setiap hari. Tuntun kami dan berikan kami kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.